Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pemerhati, Engkau senantiasa menerangi kami umat-Mu, para bangsa. Di hari Selasa, pekan ketiga Prapaskah ini, kami memohon bantuan-Mu agar kami mampu memahami ajaran-Mu, terutama ajaran-Mu tentang kasih. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami mampu mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan kedamaian, agar kualitas pengampunan kami sampai lunas tanpa batas. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali dari kami belas kasih-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pembuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bugaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tamunan. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenaan dengan seluruh kepadamu. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruh kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawanan itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman, para pendengar setia Sabda Allah dan RRIND yang terkasih. Renungan hari ini saya beri judul pengampunan lunas tanpa batas. Sebagian dari kita tentu masih ingat sebuah peristiwa pengampunan paling mengharukan yang terjadi pada tahun 1981 silam. Bermula dari rencana pembunuhan dari seorang fundamentalis bernama Mehmet Ali Akka terhadap Paus Yohanes Paulus II dalam sebuah audiensi umum di lapangan Santo Petrus, Roma. Tetapi upaya kejahatan ini gagal karena 4 kali pencobaan penembakan tidak lantas menewaskan Paus. Paus saat itu hanya mengalami cedera ringan. Yang menarik dan istimewa
adalah lanjutan dari peristiwa ini. Sikap Paus terhadap penembaknya di luar dugaan. Tidak butuh waktu lama bagi sang Paus untuk memaafkan Mehmet. Setelah melewati masa pemulihan, Paus mengunjungi Mehmet dalam penjara dan memaafkan perbuatannya. "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu." Demikian yang terlontar dari mulut sang Paus. Inilah poin emas yang coba kita maknai bersama, bahwa hanya keberlimpahan cinta yang sanggup mengalahkan kebencian, bahwa segala kejahatan dalam bentuk apapun tidak harus dibalas dengan kejahatan. Yang irasional tidak semestinya direspon dengan yang irasional pula. Tindakan pengampunan yang dilakukan Paus ini tidak dimaksudkan untuk berkompromi dengan kejahatan atau memaklumi kesalahan, tetapi lebih dari itu, berangkat dari kesadaran bahwa yang kita tolak dan kita benci adalah kesalahan dan tindakan kejahatannya, bukan orang atau pribadi yang melakukan kejahatan itu sendiri. Maka perilaku dosa kita tolak, tindakan kejahatan kita tentang, namun pribadinya mesti kita rangkul. Sebagaimana Santo Agustinus tegaskan, "Cum dilictione hominum et odio viciorum." Bencilah dosa, tetapi cintailah pendosa. Persis dalam logika pemahaman inilah peristiwa pengampunan Paus dapat kita mengerti. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Peristiwa pengampunan Paus Yohanes Paulus II tentu masuk dalam kategori yang terakhir ini, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, sebuah tabiat ilahi. Para penikmat sabda Allah yang terkasih, perihal pengampunan, Yesus tegaskan melalui penginjil Matius ke ruang dengar kita hari ini, bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, bahwa pengampunan itu mesti selalu lunas tanpa batas, tanpa syarat. Pengampunan tidak kena logika transaksional, bebas dari semua imbalan, bebas dari semua prasyarat. Karena pengampunan adalah pemberian termurni dan cuma-cuma. Selama ada syarat, selama ada tawar-menawar atau motif-motif tertentu, tindakan pengampunan kehilangan maknanya yang sejati. Apabila masih ada syarat, transaksi, atau logika pertukaran, maka bukan pengampunan lagi namanya, tetapi perdagangan atau bisnis. Pengampunan mesti merupakan belas kasih, pengorbanan, pemberian yang murni, tulus tanpa pretensi, melampaui dan mematahkan segala bentuk kalkulasi untung rugi. Umat beriman, para pendengar setia sabda Tuhan yang terkasih, standar pengampunan Yesus ini sepintas tampak terlalu idealis dan mustahil dapat kita wujudkan. Saat realitas kehidupan kita secara terang-terangan menampilkan kecenderungan hasrat untuk saling tikung, saling menjatuhkan, hasrat untuk memiliki sambil menyingkirkan yang lain, hasrat untuk mencintai yang satu dengan cara membenci yang lain, maka tawaran untuk mengampuni hadir sebatas sebagai sebuah nonsens Appenstils, sebuah omong kosong muluk belaka. Ketika disakiti, dilecehkan dan dirugikan,
naluri resisten manusiawi kita akan menampilkan sikap perlawanan, berontak, bahkan menuntut balasan setimpal. Maka di titik ini, ajakan dan perintah untuk saling mengampuni tampak sebatas sebagai sebuah transaksi verbalis semata. Bahkan tampak seperti sebuah lelucon yang tak lucu bagi mereka yang telah hancur dengan pengalaman getir, pengalaman pahit masa lalu. Hanya mau katakan bahwa pengampunan bukan sebuah perkara gampang. Sekalipun demikian, bukan berarti tidak mungkin atau tidak bisa. Panggilan keberimanan kita ialah juga panggilan untuk menjawab model pengampunan Yesus ini, model pengampunan mesianis. Sekurang-kurangnya, dalam kemampuan dan keterbatasan, kita berjuang senantiasa untuk mendekati standar tuntutannya. Hal ini hanya mungkin jika kita memiliki hati yang dipenuhi keberlimpahan cinta. Hati yang penuh cinta melihat dan merasakan betapa kejamnya kejahatan yang menghancurkan dirinya. Namun, dengan keberlimpahan cinta itu pula, ia mampu memberi pengampunan. Karena ia tahu hanya dengan cara demikian lingkaran kejahatan dapat diputuskan. Inilah rahasia hati seorang pengampun yang tak terselami, yang tampak mustahil melampaui logika dan segala penjelasan apapun. Pengampunan dalam keberlimpahan cinta menghapus semua hutang, menghapus segala bentuk kejahatan, melampaui kaidah kanca emas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan Yesus telah tunjukkan secara sempurna model pengampunan ini dalam penderitaan salibnya dengan mendoakan musuhnya, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Umat beriman, para pendengar setia sabda Allah yang terkasih, hari ini kita diajak untuk memaknai masa prapaskah ini dengan senantiasa mengenakan tabiat ilahi, menjadi pribadi-pribadi pengampun yang siap mengampuni tanpa syarat, lunas tanpa batas. Pertama-tama karena kita telah terlebih dahulu diampuni Allah sendiri. Lebih dari itu, dengan mengampuni, kita menjadi pribadi yang lebih bebas. Bebas dari segala belenggu dendam dan amarah yang merampas sukacita dan kedamaian kita dalam memaknai masa retret agung ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha memperhatikan hidup orang beriman, kami awali hari kami dalam terang sabda-Mu yang mengantarkan kami pada kesucian jiwa dan raga karena kami belajar mengampuni sesama. Semoga firman suci-Mu yang telah kami dengar renungan pada hari permulaan hari ini menambah dan menyuburkan rasa cinta kami, sehingga kami mampu mengabaikan rasa dendam dan kecewa dan amarah kami kepada sesama. Semoga Roh Kudus-Mu terus-menerus bekerja dalam diri kami dan memampukan kami mewujudkan karya-karya cinta kasih sampai pada akhirnya kami nanti Engkau perkenankan memandang kemuliaan-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.